Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Arfandi, kelas 11 TJKT 1, SMK Negeri 1 Ambil Gading, Pemalang. Di video kali ini kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu pengenalan virtual mesin. Di bab kali ini kita akan belajar beberapa materi ya teman-teman. Yang pertama adalah pengenalan virtual mesin, yang kedua arsitektur virtual mesin, yang ketiga download VirtualBox, dan yang keempat download VMware. Kita masuk ke materi yang pertama, pengenalan virtual mesin. Apa itu virtual mesin? Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua gambar ya teman-teman. Dua gambar ini. Ini adalah gambar arsitektur mesin kita atau laptop atau komputer kita. Yang kiri ini adalah gambar arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Di bawah ini ada hardware atau laptop kita. Di dalamnya ada hard disk, RAM, SSD, VGA, prosesor, dan lain sebagainya. Di atasnya ada sistem operasi. Sistem operasi yang saya gunakan di sini adalah Windows ya teman-teman. Di atasnya ada aplikasi. Dan gambar yang sebelah kanan ini adalah arsitektur dengan menggunakan virtual mesin. Di bawah hampir sama dengan yang tidak menggunakan virtual mesin. Ada hardware, sistem operasi. Di atas sistem operasi ini ada hypervisor. Apa itu hypervisor? Hypervisor adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat atau menginstal virtual mesin. Di dalam hypervisor kita bisa membuat virtual hardware seperti virtual RAM, hard disk, SSD, prosesor, kartu grafik, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa menginstal sistem operasi dan juga aplikasi ya teman-teman. Jumlah virtual mesin yang kita buat itu sesuai dengan kapasitas penyimpanan yang teman-teman miliki. Semakin besar kapasitas penyimpanan yang teman-teman miliki, kita juga akan semakin banyak bisa menginstal virtual mesin ya teman-teman. Semakin banyak penyimpanan yang teman-teman miliki, kita juga akan bisa lebih banyak menginstal atau membuat virtual mesin. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu arsitektur virtual mesin. Arsitektur virtual mesin itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah bare metal arsitektur. Dan tipe yang kedua adalah hosted arsitektur. Kita masuk ke yang tipe pertama dulu ya teman-teman. Bare metal arsitektur itu di atas hardware itu langsung hypervisor ya teman-teman. Jadi kita nggak pakai sistem operasi. Di hypervisor kita bisa menginstal banyak virtual mesin. Kembali lagi tergantung penyimpanan yang teman-teman miliki ya. Di bare metal arsitektur biasanya terdapat dua aplikasi yang sering digunakan, yaitu Proxmox dan VMware ESXi. Kalau Proxmox ini open source dan gratis ya teman-teman, cocok buat kita untuk belajar. Kalau VMware ESXi itu biasanya digunakan untuk orang yang sudah bekerja di kantoran ya teman-teman, karena ini berbayar, tapi fiturnya lebih lengkap dan lebih mensupport ya teman-teman. Kita masuk ke yang kedua, hosted arsitektur. Nah, hosted arsitektur ini arsitektur yang sering kita gunakan ya teman-teman. Jadi di atas hardware itu ada OS kita di sini adalah Windows. Di atas OS kita ada hypervisor, dan di dalam hypervisor kita bisa menginstal atau membuat virtual mesin ya teman-teman. Di hosted arsitektur biasanya dua aplikasi yang sering digunakan adalah VirtualBox dan VMware Workstation. Oke, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu download VirtualBox. Kalau teman-teman sudah punya file VirtualBox, tinggal teman-teman install di file manager aja teman-teman. Karena saya sudah punya di sini dan saya juga sudah install. Jadi saya akan praktekkan untuk teman-teman yang belum install atau belum punya filenya ya teman-teman.
tinggal masuk browser lalu ketikkan download VirtualBox. Teman-teman pilih yang paling atas, lalu teman-teman pilih yang Windows host karena kita menggunakan sistem operasi Windows. Nanti akan terinstall sendiri di sini ya teman-teman biasanya. Oke, untuk yang keempat itu instalasi VMware. Saya juga sudah punya VMware di sini ya teman-teman. Saya sudah download. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa mencari di browser juga ya teman-teman. Maaf, salah pencet. Kita ketik saja download VMware Workstation, enter. Kita pilih yang paling atas. Kita scroll ke bawah. Lalu teman-teman pilih yang for Windows ya teman-teman, download now. Nanti juga akan terinstall sendiri di sini, teman-teman tunggu. Kalau sudah itu akan masuk ke file, biasanya tinggal teman-teman install kalau sudah masuk ya teman-teman. Di sini. Kalau sudah terinstall, sudah masuk ke file, itu tinggal teman-teman install. Di sini ada VirtualBox dan juga VMware ya teman-teman. Ini saya sudah punya. Oke, sekian saja video saya mengenai pengenalan virtual machine. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.